Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa di majlis ini. Dan sebagai pembukaan di pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan dua buah kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik, ada undangan dari panitia, dari takmir untuk acara makan bersama setelah ba'da isya nanti, makan berat. Kita makan pakai nampan, makan bersama. Kabar baiknya. Kabar buruknya, undangan tersebut dalam rangka kita perpisahan. Ya, sebagai penutupan dari majelis ini, karena sebagaimana sudah kita umumkan di pertemuan sebelumnya, ini adalah pertemuan kita yang terakhir insyaallah, karena majelis ini akan kita ubah waktunya ke hari Selasa ba'da zuhur di masjid ini juga, sehingga ini adalah pertemuan kita terakhir. Makanya kita akan mereview kembali apa yang sudah kita bahas sejak belasan pertemuan, saya yakin. Kita lihat kembali apa saja yang sudah pernah kita bahas sebagai murajaah. Baik, sejak awal kita membahas tentang bagaimana seorang muslim bisa meningkatkan produktivitasnya. Dan sudah saya sampaikan pengantar di awal dulu, banyak sudah pembahasan mengenai produktivitas. Antum kalau dulu saya ketika awal menulis buku ini, saya datang ke toko buku Togamas, saya cari buku dengan keyword produktivitas. Akhirnya saya mendapatkan sekitar 20-an buku ketika itu. Banyak buku-buku yang membahas tentang produktivitas. Namun saya sudah sampaikan sejak awal apa yang ingin saya tawarkan, sisi kebaruannya, sisi novelty-nya apa dari 13 pertemuan ini, dari beberapa belas pertemuan ini. Yang pertama saya sampaikan di awal juga, banyak buku atau mentor yang beredar yang terlalu dunia, material atau money oriented ketika berbicara tentang produktivitas. Sedangkan kita tentu kita ingin seek balance, ya, kita ingin mencari keseimbangan. Di satu sisi kita ingin produktif, namun di sisi lainnya kita yakin ini semua tidak tentang dunia. Ya, kita tidak berbicara melulu tentang dunia bagi seorang muslim. Maka saya harap buku yang saya tulis ini akan memberikan jawaban atas hal tersebut. Bagaimana titik temunya itu di mana? Lalu yang kedua, dalam teori produktivitas modern, segala sesuatu itu selalu didasarkan atas hal-hal yang tangible, atas hal-hal yang terkontrol. Padahal realitanya di lapangan ada faktor-faktor intangible yang di luar kontrol kita. Misal sudah pernah kita bahas bagaimana ketika kita sudah berniat untuk menjadi produktif di suatu hari, kita telah membuat rencana sematang-matangnya, tiba-tiba terjadi faktor penghambat di luar kontrol kita, yang itu bisa menyebabkan kita tidak jadi produktif di hari itu. Misal tiba-tiba pipa air di rumah bocor dan kita tidak bisa meninggalkannya, harus nungguin tukang misalnya. Tiba-tiba kendaraan bannya bocor. Tentu Anda kalau bahas masalah teori-teori produktivitas modern, buku-buku self improvement dan seterusnya, tidak akan membahas bagaimana caranya supaya motor tidak mogok seperti itu. Tapi kalau dalam sudut pandang syariat, kita diajarkan, ya, teori dasarnya sudah kita sampaikan, bagaimana yang namanya maksiat itu berdampak kemana-mana. Atas berbagai kesulitan yang kita alami, berbagai urusan itu tidak lain karena dampak dosa. Berdampaknya ke kendaraan, bagaimana dulu sudah kita baca, para salaf mereka mengatakan, kalau saya bermaksiat pada Allah, saya melihat dampak maksiat itu pada kendaraan itu terlihat. Ya, kalau orang dulu hewan tunggangannya tiba-tiba jadi rewel.
Berdampak juga kepada istri, kepada anak. Pulang ke rumah tiba-tiba istri jadi rewel, anak jadi rewel, tidak ada apa-apa. Tidak lain ini karena dosa. Maka sampai seperti itu, ya. Kita sampaikan juga, makanya di antara kiat produktivitas, menjaga produktivitas, jauhkan diri kita dari dosa. Dosa itu yang menghambat kita. Maka itu yang kedua, yang membedakan apa yang kita bahas dari pembahasan self improvement yang lainnya, termasuk peningkatan produktivitas seseorang. Lalu yang kita sampaikan juga adalah masalah meluruskan niat ketika menjadi seorang yang produktif. Kita berupaya untuk meningkatkan produktivitas, kita butuh effort. Terkadang kita merasa lelah, ya, memaksa diri untuk memaksimalkan waktu untuk hal-hal bermanfaat itu melelahkan, jelas manusiawi. Namun kita tidak mau itu sia-sia. Saya kutipkan di sini, pernah saya jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Ketika Allah menjelaskan tentang kejadian perang Uhud, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menderita kesakitan, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu juga mereka merasa kesakitan, sama-sama menderita sebagaimana kalian juga menderita. Kalau dalam konteks kita berupaya untuk menjadi seorang yang produktif, berupaya untuk menjadi seorang yang profesional di lingkungan kerja kita, capek. Ya, sebagian orang-orang sudah pernah kita singgung bagaimana etos kerja yang dimiliki oleh orang-orang Jepang. Bagaimana orang Jepang itu dia rela tidak mandi, tidak gosok gigi, pakai baju sembarangan dalam rangka standar mereka tidak boleh terlambat di tempat kerja. Dia korbankan yang lain-lainnya supaya bisa tetap on time. Rela tidak sikat gigi, tidak mandi dan seterusnya. Punya etos kerja yang tinggi. Lelah mereka seperti itu jelas. Kita pun kalau berupaya untuk menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang yang produktif, juga melelahkan. Namun bedanya lelahnya mereka dengan lelahnya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan sampai dalam upaya kita menjadi insan yang produktif, kita berupaya menjadi seorang yang profesional misalnya, itu tidak membuahkan apa-apa bagi kita, jangan. Ya, tidak membuahkan apa-apa di akhirat maksudnya. Ini yang kedua. Lalu yang berikutnya, pembahasan yang penting juga kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Kita akan menggunakan konsep dasar yang sama dengan konsep awal produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, apapun definisi produktif atau produktivitas yang Anda buka, ya insyaallah hampir semuanya nanti akan kembali ke definisi ini. Produktivitas itu adalah masalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Maka yang berbeda bagi seorang muslim adalah sesuatu tersebut yang menjadi indikatornya. Ya, kemampuan menghasilkan sesuatu di sini. Sesuatunya itu apa? Maka dalam sudut pandang materialistik yang dihasilkan di sesuatu tersebut adalah sesuatu yang bersifat material seperti uang, komoditas bisnis tertentu. Adapun bagi seorang muslim, standar produktivitas dia adalah kebermanfaatan. Ya, standar produktif seorang muslim adalah kebermanfaatan, sehingga seorang muslim yang produktif adalah seorang muslim yang bisa menghasilkan kebermanfaatan. Semakin banyak kebermanfaatan yang dihasilkan, maka semakin produktif dia. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Ya, kita lihat, saya bawakan banyak sekali dalil kemarin pada pertemuan awal-awal. Ya, bagaimana kita itu dimotivasi untuk menghasilkan kebermanfaatan. Misalnya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian bagaimana Nabi SAW mengatakan la'allallaha azza wa jalla yanfa'uhum bika wa yu'juraka fihim. Ketika Abu Dzar baru masuk Islam, Nabi mendoakan semoga Abu Dzar ini bisa memberikan manfaat kepada kaumnya. Ya, yang dituju itu adalah kebermanfaatan. Nabi juga mengatakan man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat tersebut. Nabi juga mengatakan masalul mu'min masalul nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil dari pohon kurma itu serba bermanfaat. Ini perumpamaan seorang mukmin. Sehingga banyak sekali dalil-dalilnya yang menunjukkan yang dituju,
yang dijadikan indikator bagi seorang muslim itu adalah kebermanfaatan dia, sehingga kita jadikan kebermanfaatan tersebut sebagai indikator produktifnya seseorang. Kalau Anda dalam suatu hari bisa menghasilkan banyak hal yang bermanfaat, maka ketika itu Anda tergolong sebagai seorang yang produktif. Lalu kita juga sudah pernah lihat bagaimana contoh-contoh muslim yang produktif ya. Kita hanya mengulang lagi, kita memurojaah apa yang sudah kita bahas. Contoh-contoh muslim yang produktif sudah kita bawakan. Secara umum, overview kehidupan Nabi kita Muhammad SAW secara umum ya, bagaimana banyak sekali kebermanfaatan yang beliau berikan. Nabi pernah melakukan 27 peperangan, mengirimkan 73 ekspedisi militer. Ini kita berbicara selama 23 tahun. Nabi mengirimkan 48 utusan untuk berdakwah, menerima 104 delegasi, bayangkan. Menerima tamu zaman dulu itu tidak main-main, ikhwan. Yang menerima tamu dulu standarnya itu tinggi. Ya, standar orang dulu, terkhusus orang di Arab, menerima tamu tidak kemudian maksudnya sembarangan, istilahnya dicuekin seperti itu, diabaikan tidak, tapi tenanan ngurusi tamu itu. Maka bayangkan bagaimana sibuknya Nabi mengurusi ada 104 delegasi datang bertamu kepada Nabi. Ya, dan ini pun dipadatkan di akhir-akhir kehidupan beliau. Beliau memiliki 11 orang istri yang hidup dalam satu waktu 9 orang. Bagaimana kita satu orang istri saja sudah luar biasa kesibukannya mengurusinya. Ini 9 orang istri. Bagaimana contohnya produktifnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu banyak kesibukan yang beliau miliki dan semuanya serba bermanfaat. Lalu kita bahas contoh salah satu episode produktifnya Nabi. Kita zoom in salah satu hari beliau ketika Nabi Haji Wada. Sudah kita baca ini, kita baca secara singkat saja timelinenya. Ini sudah pernah kita jelaskan seperti ini ya. Nabi memulai aktivitasnya sebanyak ini, dimulai dari waktu duha sampai sebelum zuhur. Nabi berjalan menuju Jamarat, melempar jumrah, menyembelih 63 unta. Nabi memotong dan memasak unta bersama para sahabat, memakan dan meminum hasil sembelihan tadi. Nabi menggundul rambut, Nabi bertolak pergi ke Mekah, Nabi melakukan tawaf ifadah. Itu semua selesai antara waktu duha sampai sebelum zuhur. Contoh berkahnya, pelajaran utamanya adalah contoh berkahnya waktu Nabi. Lalu yang kedua, contoh produktifnya Nabi. Dalam waktu singkat begitu banyaknya hal bermanfaat yang bisa beliau kerjakan. Ya, kita highlight sekali lagi di sini ya, karena kita mau kurban. Anda perhatikan ada tidak nanti di Jogja itu yang satu tempat menyembelih 63 sapi lah, yang paling dekat dengan unta. Betapa satu orang loh ya. Ini Nabi satu orang yang beda kalau keroyokan, dibagi berapa tim penyembelih seperti itu. Ini Nabi sendiri menyembelih 63 unta. Bayangkan. Ya, disempurnakan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi 100 unta. Maka ini contohnya bagaimana produktifnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada waktu beliau itu yang terbuang secara sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Lalu kita kemudian fokus membahas ya, kita lihat contoh-contoh yang lainnya produktifnya ulama-ulama masa silam. Saya kutipkan di sini contoh-contohnya adalah Ibnu Syahin menyusun 330 karya ilmiah. Kemudian ada Imam Az-Zahabi mengatakan Ibnu Jauzi telah menyusun sebanyak 2000 jilid buku. Ini kalau kita berbicara contoh-contoh produktif dalam karya, dalam tulisan. Nah, ini dia Ibnu Jarir At-Tabari, penulis terbesar dalam sejarah Islam, menulis 351 lembar dan seterusnya. Ya, kita sudah lihat contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya kita bahas ketika itu bagaimana caranya kemudian. Ya, dulu saya sampaikan di awal. Nah, ini ya yang juga penting. Kita review lagi masalah sebelum kita membahas tentang cara menjadi seorang yang produktif. Ketika kita berbicara tentang cara dalam agama kita, ada dua cara, yaitu cara kauni dan cara syar'i. Sebab istilahnya ya, kalau dalam buku-buku akidah ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Apa itu sebab kauni? Yaitu sebab akibat yang berlaku di dunia. Sebab syar'i adalah sebab akibat yang itu merupakan kehendak Allah.
yang dibenarkan dalam syariat. Contoh sebab kauni, makan menyebabkan seorang kenyang, angkat beban bisa menguatkan otot, hujan-hujanan bisa menggigil kedinginan. Ini contoh-contoh sebab kauni, sebab akibat yang berlaku di dunia bisa kita ukur, bisa kita amati. Adapun sebab syar'i, ya, contohnya ya apa di sini disebutkan. Nah, ini ya, istighfar bisa melapangkan rezeki, sudah sering kita contohkan. Silaturahmi bisa memanjangkan umur, istighfar bisa memanjangkan rezeki, menjauhi dosa bisa menyebabkan Anda tidak bermasalah kendaraannya, tidak bermasalah di keluarganya, dan seterusnya. Ini sebab-sebab syar'i. Dan ini yang menjadi fokus kita. Ya, sekali lagi ini yang menjadi fokus kita, pembahasan kita selama beberapa belas pertemuan ini, kita fokus membahas asbab-asbab syar'i. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas seorang muslim menurut kacamata syariat. Lalu kita bahas, sepertinya tidak ada di draft di sini, di draft yang produktif Ramadan yang saya masukkan. Ya, intinya kita gambarkan lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, 3 unsur utama kata Ibnu Qayyim kalau seseorang itu dia mau menjadi seorang produktif. Bukan, meskipun bahasanya bukan menjadi orang yang produktif kata Ibnu Qayyim, ada 3 unsur utama yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin mewujudkan kebermanfaatan atau kebaikan. Ada yang ingat? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa? Nomor 1 apa? Hah? Dia mengetahui, dia punya pengetahuan. Dan ini sama antum baca bukunya James Clear. Ya, saya baru murojaah, dulu saya sudah pernah baca, tapi saya murojaah lagi baru beberapa malam terakhir, buku Atomic Habit itu. Dia mengadopsi konsep yang sama ya. Saya tidak ingat, 4 pola dasar untuk membentuk habit itu. Kurang lebih sama kalau kita coba hubungkan. Tapi kata Ibnu Qayyim sekali lagi adalah pengetahuan atau ilmu. Atau pengetahuan saja. Nomor 2 adalah kemauan. Yang ketiga adalah kemampuan. Kalau terkumpul 3 ini pada diri seseorang, dia akan mampu untuk menghasilkan kebaikan, menjadi seorang yang produktif, mengerjakan kebermanfaatan. Maka dimulai dari pengetahuan. Bagaimana orang itu dia bisa menjadi produktif, mengerjakan hal yang bermanfaat, kalau dia tidak tahu yang manfaat itu seperti apa sih, yang baik itu seperti apa sih. Ya. Makanya langkah pertama di bukunya James Clear Atomic Habit itu untuk membuat sebuah habit yang positif, dia bilang, ya, make it visible. Buat habit itu sesuatu yang tampak di hadapanmu. Tampak dalam artian yakinkan dirimu, pahamkan dirimu bahwasanya ini itu bermanfaat. Saya mengerjakan ini itu ada manfaatnya. Nah, itu langkah pertama yang dianjurkan. Maka sama seperti kita yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini, orang itu harus tahu dulu. Makanya di sini pentingnya ilmu. Yang kedua adalah kemauan. Ya, orang dia tahu, tapi kalau dia tidak mau, tidak akan dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, tidak akan dia berupaya untuk menjadi manusia yang produktif kalau dia tidak memiliki kemauan. Dan sudah sering saya sampaikan, permisalannya kemauan itu adalah ibarat produk dari hati kita. Hati kita ibarat pabrik, dia mengolah ilmu tadi untuk menghasilkan kemauan yang bisa mendorong seseorang untuk bergerak menjadi seorang muslim yang produktif. Sehingga kemauan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi hati seseorang. Kemudian yang ketiga baru kita berbicara tentang kemampuan. Kadang orang dia tahu, dia mau, namun dia tidak mampu. Ya, dia tidak mampu. Nah, maka kemudian kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tools ya, atau bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa menjadi produktif. Itu sudah kita bahas banyak hal. Misalnya kita bahas masalah manajemen waktu
Ini di antara tools yang bisa kita miliki supaya kita memiliki kemampuan, yaitu berupa waktu. Kita punya waktu untuk menjadi orang yang produktif. Ya, sudah kita bahas dulu masalah langkah-langkah dalam manajemen waktu, masalah efektivitas penggunaan waktu dan efisiensi penggunaan waktu. Kita ulangi lagi, yang pertama, hendaknya seorang muslim dia memastikan seluruh waktunya untuk hal yang bermanfaat. Ini jelas. Lalu kita bahas juga menentukan aktivitas dengan skala prioritas. Kita punya teknik, ya bukan teknik 4D sudah kita bahas: do, delay, delegate, dan drop. Seorang muslim dia punya 4 opsi ini. Ada pekerjaan yang dia bisa kerjakan saat itu juga, ada pekerjaan yang bisa dia tunda. Ya, kita buka lagi pekerjaan apa yang bisa kita tunda. Ini boleh seorang itu menunda pekerjaan kalau ada yang lebih prioritas untuk dikerjakan sekarang. Misal saya sebutkan dulu, sebagian ulama menunda menikah karena lebih fokus dengan ilmu, supaya bisa fokus dengan ilmu. Ilmu lebih diprioritaskan. Maka sebagian ulama menikahnya pada usia sudah tua, 40 tahun, 50 tahun baru menikah. Demikian ulama-ulama besar. Bahkan Imam Nawawi tidak sempat menikah. Ini contohnya. Boleh seorang itu menunda pekerjaan tertentu kalau ada yang lebih prioritas dikerjakan sekarang. Atau opsi yang kedua, boleh menunda kalau ada waktu yang lebih tepat untuk mengerjakan pekerjaan tertentu adalah di kemudian waktu. Ya, kalau waktu yang lebih tepat untuk mengerjakan pekerjaan tertentu adalah di kemudian waktu, di waktu nanti. Contohnya adalah ketika para saudara Nabi Yusuf meminta kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, untuk memintakan ampunan kepada Allah. Maka kata Nabi Yakub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Aku akan memohonkan ampunan bagi kalian kepada Tuhanku nanti. Ya, kata para ulama, apa sebabnya Nabi Yakub menunda? Karena dia tahu waktu yang paling pas untuk beristighfar itu adalah di waktu sahur. Dia tunda pekerjaan ini terlebih dahulu. Ini opsi yang alasan yang berikutnya. Yang ketiga adalah ketika ada maslahat yang lebih besar jika dilakukan penundaan. Contohnya Nabi menunda umrah. Ya. Namun sekali lagi, tidak boleh seorang itu menunda-nunda pekerjaannya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kata Anas bin Malik, "At-taswif jundun min junudi iblis azim." Menunda-nunda itu adalah salah satu tentara iblis yang penting bagi iblis. Ya, salah satu bala tentara iblis untuk menjerumuskan anak keturunan Adam dengan dia membisikkan penundaan, at-taswif, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Sehingga pada asalnya seorang itu tidak boleh menunda pekerjaannya, tidak boleh menunda sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, tidak boleh ditunda, kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan tadi, 3 alasan yang sudah kita sampaikan. Boleh juga seseorang itu dia mendelegasikan ke pekerjaannya. Kita punya opsi untuk ini, untuk mendelegate. Yang terakhir, kita juga punya opsi untuk mendrop pekerjaan, ya, untuk meninggalkan pekerjaan. Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ini contohnya, kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang tidak meragukan. Ya, ini diantara tipikal pekerjaan yang bisa kita drop adalah pekerjaan-pekerjaan yang meragukan kepada kita. Kita tidak tahu ini manfaat atau tidak, ini halal atau haram, maka tinggalkan. Ini tipikal pekerjaan yang bisa kita drop. Lalu kita bahas waktu itu masalah pertimbangan dalam melakukan skala prioritas. Kita pertimbangkan pekerjaan itu wajib atau tidak. Lalu amal muta'addi atau amal qasirah, yaitu tingkat keluasan kebermanfaatan. Lalu masalah kesesuaian waktu. Ini yang kemudian kita berpanjang-panjang membahasnya. Prinsip ini kita bangun dari penjelasan Ibnu Qayyim juga. Intinya adalah amal yang paling baik yang ini mempengaruhi produktivitas seseorang adalah amal yang paling cocok dengan waktu tertentu. Ya, sehingga seorang muslim yang ingin berupaya untuk menjadi seorang yang produktif, ini skill yang harus dia miliki. Dia harus pandai melakukan plotting untuk aktivitas keseharian dia sesuai dengan waktu yang paling tepat. Sudah kita sebutkan contohnya, kalau mau menulis, waktu yang paling tepat itu adalah ba'da suhur. Ini akan mempengaruhi produktivitas Anda. Kalau mau menghafal, di waktu sahur. Kalau mau bersafar, di waktu malam.
karena ini akan lebih mudah safar di waktu malam, dan kata Nabi, bumi dilipatkan di waktu malam hari. Kalau mau tidur di waktu hajirah, sudah kita bahas waktu hajirah, karakteristik masing-masing waktu ya. Kenapa dulu orang-orang menamakan waktu hajirah sebagai hajirah? Karena mereka tidak bekerja di waktu itu, mereka menghajar pekerjaan, mereka tinggalkan. Sehingga sekali lagi kita sampaikan, ya sudah tepat kalau orang zaman sekarang isoma di waktu siang untuk istirahat sholat, ya istirahat untuk makannya tidak, ya untuk istirahat dan sholat itu tepat di tengah hari. Dulu kebiasaan orang zaman dulu seperti itu, dan sekali lagi prinsipnya dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Saya kutipkan waktu itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, secara umum prinsip yang berlaku di zaman dulu itu lebih sempurna, yaitu lebih sempurna, ya, yang prinsip-prinsip yang berlaku yang dekat dengan zaman kenabian itu lebih sempurna, lebih cocok dengan karakteristik tubuh manusia, dengan tabiat manusia, itu lebih cocok. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika umat manusia kemudian dia berupaya untuk mengubah tatanan ini, maka akan ada dampak atau ada mudarat-mudarat yang akan mereka rasakan. Ya, contohnya bagaimana Allah mengatakan waja'alna nahara di malam hari, Allah sebutkan malam hari itu sebagai sakinah, siang hari Allah sebutkan untuk mencari maisha dan seterusnya. Maka ketika ada seseorang dia berupaya untuk membalik ini, malam dia coba untuk bekerja, siang dia coba untuk tidur sepanjang siang, maka akan ada dampak negatif yang dia rasakan. Karena secara umum prinsipnya apa yang diberlakukan di generasi awal Islam ini lebih baik menurut penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita juga bahas, sudah kita bahas manajemen waktu, kemudian kita juga pernah bahas masalah manajemen tidur. Ya, bagaimana juga tidur itu sangat mempengaruhi produktivitas seseorang. Ya, cukup panjang pembahasan manajemen tidur. Kita ulangi lagi masalah manajemen tidur. Kita perlu melihat rincian tidur itu seperti apa. Tidur berdasarkan waktunya ada 5: tidur malam, tidur pagi, tidur siang, tidur ba'da asar, dan tidur ba'da maghrib. Saya sampaikan waktu itu prinsip-prinsip untuk masing-masing tidur ini. Tidur malam seperti apa? Ya, Nabi itu tidur malamnya sangat awal. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, contoh yang beliau sampaikan. Bagaimana orang zaman dulu itu tidur itu awal, ya, tidur awal, bangun awal. Yang ini semakin bergeser di zaman sekarang. Ya, sangat jarang kita mencari orang-orang yang tidurnya awal, ba'da isya tidur, lalu bangunnya awal. Ya, kita berbicara tentang sesuatu yang dirutinkan, ya. Orang merutinkan seperti itu menjadi rutinitas dia zaman sekarang semakin sedikit. Nah, ini contoh yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian ada dampak-dampak negatif dari situ. Sedangkan orang di generasi awal dia berupaya untuk menjaga hal-hal seperti ini. Kemudian saya bahas masalah hukum begadang dan seterusnya, ya. Masalah hukum tidur malam sudah. Kemudian kita bahas juga waktu itu masalah tidur pagi. Ya, intinya tidak sampai haram, pendapat yang lebih kuat tidak sampai haram tidur pagi, namun sangat-sangat dibenci. Ya, sangat-sangat dibenci di kalangan para salaf. Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi, yaitu Zubair bin Awam. Dan seterusnya banyak sekali, ya. Para sahabat dulu mereka bagaimana dulu banyak sekali para sahabat yang mereka itu membenci tidur di pagi hari, bahkan mereka rela untuk membangunkan anggota keluarganya kalau ada yang tidur di pagi hari sampai disuruh bangun. Ya, karena kata Ibnu Qayyim, di antaranya 4 hal yang bisa menghambat datangnya rezeki, di antaranya adalah tidur di waktu pagi hari. Ya, karena sekali lagi waktu pagi hari adalah waktu di mana amal itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas masalah tidur siang. Bagaimana sudah terbukti tidur siang ini secara syar'i dan secara kauni sangat-sangat mempengaruhi produktivitas seseorang. Dalam syariat kita disebut sebagai qailulah. Nabi yang mengatakan kilu fa inna syayatina la taqilu.
tidur siang lah, karena yang namanya setan itu tidak tidur siang. Ya, bahkan dulu Abdullah bin Mas'ud sampai memerintahkan orang juga untuk tidur siang. Pernah suatu ketika ada orang-orang Quraisy yang duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud. Ketika tengah hari, Ibnu Mas'ud mengatakan, bangkitlah kalian untuk tidur siang, yang tertinggal hanyalah bagian untuk setan. Ya, Ibnu Mas'ud termasuk yang tegas dalam hal ini, sebagaimana juga tidur pagi. Ibnu Mas'ud yang punya prinsip tidak boleh ada anggota keluarganya yang tidur di waktu pagi hari, termasuk juga di siang hari. Ibnu Mas'ud dia memerintahkan orang untuk tidur. Ya, kalau siang diperintahkan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk tidur. Lalu kita bahas waktu itu, ini contoh-contohnya ya. Studi yang dilakukan oleh NASA, tidur singkat selama 40 menit bisa meningkatkan produktivitas sebesar 34%, kesiagaan sebesar 100%. Kemudian kita bahas waktu itu, termasuk juga kemarin kita murojaah lagi, kapan waktu terbaik untuk tidur siang. Ini sudah pernah kita bahas. Dan seterusnya, beberapa rincian mengenai tidur siang ini saya sampaikan. Contoh tidur siang yang membuahkan produktivitas. Ibnu Jarir tadi, penulis terbesar di dalam Islam, dia punya kebiasaan tidur siang, kemudian dia menulis ba'da zuhur. Begitu juga dengan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, punya kebiasaan tidur siang, kemudian dia setelah zuhur menulis, setelah dia tidur siang. Kemudian tidur ba'da asar. Ya, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, tidak ada dalil sahih mengenai larangan untuk tidur ba'da asar, sehingga secara syariat sebenarnya hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah, meskipun terakhir yang saya baca katanya ada, menurut ilmu medis ada dampak negatifnya katanya. Saya belum sempat cek, namun kalau dalam kacamata syar'i tidak ada larangan tegas terkait tidur ba'da asar, tidak ada larangan tegasnya. Nah, kemudian juga sudah pernah kita bahas ketika kita berbicara tentang tidur, itu adalah yang terpenting adalah masalah kualitas tidur ya ikhwan. Ini juga berlaku dengan makan ya. Tidur dan makan serupa. Tidak pernah kita dimotivasi dalam agama kita untuk memperbanyak tidur, untuk memperbanyak makan. Bahkan yang terpuji itu adalah orang yang sedikit tidurnya, orang yang sedikit makannya. Namun apakah kemudian itu berkonsekuensi umat Islam itu nanti orangnya ngantuan, orangnya lemes karena kurang makan? Jawabannya tidak. Meskipun dimotivasi, bukan dimotivasi, dipuji orang-orang yang sedikit tidur, sedikit makan, karena memang yang ditekankan adalah masalah kualitas. Makan sedikit tapi cari kualitasnya, cari berkahnya. Tidur sedikit namun berupayalah untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang bagaimana caranya secara umum sudah kita sampaikan. Anda jalankan adab-adab terkait makan, maka makanan Anda akan diberkahi. Anda jalankan adab-adab terkait tidur, maka tidur Anda akan berkualitas. Sekali lagi, masalah manajemen tidur, prinsip mendasarnya adalah tingkatkan kualitas tidur kita. Kita bahas ketika itu ya tentang adab-adab terkait tidur yang bisa meningkatkan kualitas tidur kita, menghindarkan emosi sebelum tidur dan seterusnya. Perhatikan posisi tidur, mengerjakan kiat-kiat untuk mengatasi gangguan setan ketika tidur agar tidur lebih berkualitas. Kemudian kita bahas masalah pola pikir. Di antaranya masalah kesedihan. Kita bahas bagaimana Islam itu melarang dan menghindarkan para pemeluknya dari yang namanya kesedihan. Banyak sekali dalil-dalilnya bagaimana seorang muslim itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bersedih. Ya, ini mumpung musim haji, Allah larang untuk jamaah haji itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas, tidak boleh fasik, dan tidak boleh berdebat atau berbantah-bantahan ketika mengerjakan haji. Apa hikmahnya kata para ulama? Karena berbantah-bantahan itu bisa membuat orang itu berubah pikirannya dalam rangka berdebat, maka dia akan mendapati kegundahan dan kesedihan yang bisa memalingkan dia dari ibadah. Ya, orang haji kalau sibuk debat nanti ujung-ujungnya sedih, hatinya tidak tenang sehingga terpalingkan dari ibadah.
dan seterusnya. Masalah kesedihan, masalah kekhawatiran, kebosanan juga sudah kita bahas. Baik, mungkin demikian saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, intinya kita hanya mengulang kembali secara ringkas apa yang kita bahas dari beberapa belas pertemuan terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjadi seorang yang produktif, ya, yang bisa mengisi keseharian kita dengan segala hal yang bermanfaat. Mungkin kita cukupkan. Isya jam berapa? Masih 5 menit lagi ya. Baik, 5 menit mungkin kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab saja. Ya, sekali lagi barangkali yang datangnya terlambat, ini adalah majelis terakhir kita, karena setelah ini kita akan kami akan mengganti jadwal di sini menjadi siang hari, ba'da zuhur setiap hari Selasa, sehingga mulai pekan depan tidak ada lagi majelis ba'da maghrib setiap hari Senin di sini. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan seperti biasanya silahkan dikirimkan ke WhatsApp panitia. Pertanyaan pertama, adakah doa atau zikir yang berkaitan dengan memohon agar benci terhadap maksiat? Saya yakin ada, tapi saya tidak hafal. Kalau yang ada doanya ada, saya ingat, tapi saya tidak hafal untuk memohon kebencian kepada maksiat. Namun yang saya ingat adalah doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mampu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Baik, Allahu a'lam. Bagaimana cara mengukur diri kita mampu terhadap melakukan sesuatu yang kita inginkan? Jawabannya berlatih. Karena yang mampu mengukur diri Anda sendiri adalah diri Anda sendiri. Itulah yang Allah firmankan, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu dia menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Anda yang menentukan.
Ya, kalau Anda tidak tahu Anda itu mampu atau tidak, maka siapa lagi yang akan tahu? Ya, orang bisa memberikan masukan, namun tetap yang menentukan pada akhirnya mampu atau tidak adalah diri Anda sendiri. Sehingga banyak-banyak berlatih, banyak-banyak evaluasi. Ya, suatu saat Anda menilai diri Anda, ternyata Anda nilai diri Anda mampu, ternyata tidak mampu. Oh, salahnya di mana? Kenapa kok saya bisa menilai diri saya itu mampu? Salah penilaiannya di mana? Ya, sehingga berlatih. Baik, wallahu a'lam. Sekali lagi kita cukupkan. Setelah ini ada acara makan-makan, mudah-mudahan cukup ya, Suf. Mudah-mudahan cukup nanti untuk semuanya. Kalau tidak ya kita nanti sharing-sharing, karena makannya satu nampan seperti itu, settingannya satu nampan sepertinya 4 orang. Ya, jadi nanti silakan teman-teman makan bareng. Ini sebagai penutupan dari majelis kita ini. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali yang hadir di majelis ini di surganya. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal kebaikan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Oh ya, terakhir, insyaallah saya akan ada tetap majelis hari Senin pada maghrib. Ya, saya akan buka majelis baru. Cuma saya belum tahu di mana tempatnya dan temanya. Sudah ada beberapa rencana, namun belum saya pastikan. Namun insyaallah tidak terlalu jauh dari sini, mungkin di sekitar Jalan Kaliurang, mentok-mentoknya mungkin di sekitar Jalan Monjali nanti. Ya, insyaallah akan saya umumkan melalui sosial media dalam waktu dekat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.